Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa saling bertemu, saling berjumpa sekalipun melalui online, yaitu dalam rangka mengisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para sahabatnya agar senantiasa memperbaharui iman mereka dengan mengatakan jaddidu imanakum. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perbaharuilah iman-iman kalian. Maka para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kami memperbaharui iman kami? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, bikathrati la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Akan tapi apakah memperbanyak kalimat la ilaha illallah itu sekedar kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah semata? Maka jawabannya tidak demikian. Jawabannya adalah ketika seseorang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah, maksudnya adalah dua hal. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak ucapan zikir la ilaha illallah. Kemudian yang kedua dengan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan tidak ada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah kecuali berisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan tadi adalah dengan cara menuntut ilmu. Dan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwasanya di antara metode untuk melawan syubhat yang beredar di pikiran kita atau yang berada di sekitar kita, jawabannya adalah dengan ilmu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh tindak tanduknya, perilakunya, perangainya dan lain sebagainya menjadi tauladan bagi kita semuanya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu petunjuk atau tauladan yang mulia bagi para pengikutnya atau bagi kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya perangai-perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, akhlak-akhlak beliau yang terpuji ini menjadi tauladan bagi kita sebagai umat muslim, terlebih bagi mereka yang mengaku diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidaklah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gelaran semata, melainkan dibuktikan dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah perangai-perangai beliau. Dan sudah kita sebutkan 8 akhlak tercela yang hendaknya seorang muslim berlindung darinya. Yang mana 8 akhlak tadi hanya berkisar masih masalah lisan semata. Masih banyak akhlak-akhlak yang lain yang dilakukan oleh seorang muslim, seperti menyakiti dengan tangannya atau dengan yang lain sebagainya. Bahkan dengan lisan saja kita sudah mendapati ada sekitar 8 penyakit lisan yang hendaknya kita hindari. Dan sampailah kita di pembahasan ke-9, penyakit yang menjangkiti kita semua. Tidak hanya bagi kaum wanita, juga terkhusus bagi kaum laki-laki. Musannif hafizahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Nasihatil Nisa al-jadalu fi ghairi haqqin, yaitu berdebat untuk sesuatu yang tidak benar, mendebatkan sesuatu yang batil atau berdebat tanpa hak, tanpa ada kebutuhan di dalamnya. Beliau mengatakan bahwasanya berdebat itu ada dua macam. Ada kalanya naun mahmud, ada kalanya debat tadi terpuji, wa huwa ma kana fi bayanil haqqi wa nusrati dinillah, yaitu ketika seorang melakukan perdebatan, melakukan diskusi itu dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dan juga menolong agama Allah Azza wa Jalla, wa dahdi syubahi wa hujaji ahli dhalal, dan untuk meruntuhkan hujjah atau meruntuhkan dalil dari ahli dhalal, yaitu dari para ahli kesesatan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan atau melarang seseorang untuk mendebat ahlul kitab atau mendebat orang-orang musyrik, di akhir ayat Allah Azza wa Jalla berfirman wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lainnya yaitu surah Al-Ankabut ayat 46, Allah Azza wa Jalla berfirman wala tujadilu ahlal kitabi
illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 33, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka, yaitu orang-orang kafir, mendatangi engkau Muhammad dengan sesuatu kecuali kami datangkan kepada engkau kebenaran wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penafsiran atau sebaik-baik penjelasan. Kemudian dalam firman yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman masih tentang seputar berdebat atau al-jadal dalam surah Al-An'am ayat 83, "Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahima 'ala qaumi." Dan inilah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim terhadap kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha adil lagi maha mengetahui. Ayat-ayat tadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya ada kalanya debat tadi bisa dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sesuatu yang terpuji. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengajarkan bagaimana cara agar kita mendebat dengan cara yang sebaik-baiknya, yaitu Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik atau dengan cara yang lebih baik. Ini menunjukkan atau tidak mungkin Allah Azza wa Jalla mengajarkan sesuatu, lakukanlah dengan cara yang lebih baik, kecuali sesuatu tadi adalah sesuatu yang terpuji. Gak mungkin Allah Azza wa Jalla memerintahkan suatu keburukan atau melarang suatu keburukan, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan lakukanlah keburukan tadi dengan cara yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwasanya ada kalanya debat tadi terpuji. Sebagaimana dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, bahwasanya mereka mendebat orang-orang musyrik atau mendebat ahlul kitab, yaitu dengan cara yang baik. Dan tujuannya, sebagaimana disebutkan musannif tadi, dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dan juga meruntuhkan hujjah dari ahlul dhalal. Wa hakadha baqiyatu qasasil anbiya'i ma'a qaumihim. Dan inilah kisah yang dialami oleh para nabi beserta kaumnya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan nabi-nabi yang lainnya, mereka melakukan perdebatan dengan kaumnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdebat dengan raja pada masa itu untuk tentang masalah apakah berhala-berhala yang ada di sekitar mereka adalah Tuhan ataukah bukan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdebat dengan mereka. Dan ini dikisahkan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menceritakan bagaimana perdebatan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama kaumnya. Min hadzan naw, dari sisi ini, wa qissatu munadharati Ibnu Abbas al-Kharij. Begitupun Ibnu Abbas ketika mendebat orang-orang Khawarij yang orang-orang mereka menentang pemerintahan kaum muslimin pada masa itu. Maka Ibnu Abbas mendebat mereka, dan dari hasil perdebatan tadi didapatilah orang-orang Khawarij yang sebelumnya masuk ke dalam kelompok Khawarij, maka mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ghairihi man salafa minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan yamshuna ala hadzal namti. Dan para salaf kita dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in ataupun orang-orang setelah mereka yang mana mereka menempuh jalan ini sebagai jalan atau metode untuk menegakkan kebenaran. Jadi tidak bisa kita katakan bahwasanya seluruhnya berdebat itu tercela. Memang benar disebutkan dalam kitab-kitab akidah oleh para ulama, di antara Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan di antara usul atau di antara pokok ajaran agama Islam atau sunnah, di antara ajaran sunnah adalah meninggalkan miro' atau meninggalkan perdebatan yang sia-sia. Tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya seluruh perdebatan atau seluruh bentuk debat itu menjadi tercela. Banyak di antara kaum muslimin atau ulama kaum muslimin menempuh jalan atau metode untuk menegakkan kebenaran atau meruntuhkan hujjah ahlul dhalal dengan cara berdebat seperti ini. Dan inilah yang ingin tunjukkan oleh musannif atau penulis rahimahullah taala tentang masalah debat ini. Bahwasanya ada di antara debat yang Allah Azza wa Jalla puji dengan catatan kalau dilakukan dengan cara yang baik dan juga dengan cara apa? Dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan hujjah atau syubhat yang dilancarkan oleh ahlul dhalal atau para ahli kesesatan. Amma nau'u tsani, ataupun jenis yang kedua dari perdebatan tadi, wa huwal jidalul mazmumul mamqut, yaitu perdebatan yang tercela lagi dihindari atau lagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ma kana khilafal awwal
yaitu yang berlainan dengan yang pertama tadi. Kalau pertama Allah Azza wa Jalla mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, maka perdebatan yang tercela adalah ketika kita mendebat yang lainnya atau mendebat teman kita, mendebat saudara kita, mendebat orang sekitar kita, sekedar perdebatan debat-debat yang kita sebut dengan debat kusir, yaitu ngalor ngidul ke sana kemari, cuman saling lempar celaan dan lain sebagainya. Maka perdebatan seperti ini bukan perdebatan yang baik. Kemudian di antara perdebatan yang tidak baik, yaitu yang berlainan dengan perdebatan yang pertama tadi, adalah debat yang dilakukan tidak dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, sekedar untuk meningkatkan popularitas supaya orang menyebut kita sebagai orang yang jago dalam memaparkan dalil dan lain sebagainya. Maka debat-debat seperti ini adalah debat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aksahu, dan yang selainnya atau yang sebaliknya, bi ayyakuna fil batili wa fi taqwiyati syubh 'anil batil. Kalau tidak dengan tujuan tadi, tidak dengan tujuan menegakkan kebenaran, maka yang sebaliknya, yaitu ketika seorang berdebat dalam rangka membela kebatilan yang dia lakukan atau membawa dalih dari kebatilan yang dia lakukan, maka perdebatan yang dilakukan menjadi perdebatan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zukhruf ayat 58, "Ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumun khasimun." Tidaklah mereka memaparkan demikian kepadamu kecuali dalam rangka mendebatmu, bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka itu termasuk orang yang jago atau orang yang senang berdebat. Mereka termasuk kaum yang senang berdebat. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sungguhnya manusia itu tabiat dasarnya adalah mereka banyak mendebat atau mereka banyak ngeyelnya. Jadi debat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ngeyelnya kita terhadap kebenaran. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Dan janganlah kalian mendebat orang-orang yang berkhianat kepada diri mereka sendiri. Disebutkan khianat di sini oleh para ulama rahimahullah taala adalah berbuat kemaksiatan dan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang berbuat kemaksiatan atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut oleh Allah Azza wa Jalla yakhtanuna anfusakum, mereka berkhianat atas diri mereka sendiri. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abghadar rijali ila Allahil aladul khasim. Bahwasanya seseorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak ngeyelnya, paling kekeh dalam urusan ngeyel. Jadi ketika seorang dikatakan kebenaran A, kemudian ia ngeyel, mosok sih ini kebenaran A, mosok sih ini dan itu, maka orang yang banyak ngeyel seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allahi al-aladul khisam. Yaitu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lisannya kekeh dengan ngeyel. Artinya banyak mendebat, diperintahkan A masih berdebat dengan yang lain dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lainnya, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah. Aku jamin rumah di surga atau rumah di tengah-tengah surga bagi siapa? Liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan kusir walau kana muhiqqan, walaupun dia berada di atas kebenaran. Sekalipun kita mendebat orang lain berada di atas kebenaran, kalau debatnya tadi sekedar umpatan-umpatan semata, sekalipun kita berada di atas kebenaran, maka hendaknya kita hindari. Misalnya perdebatan di medsos, kemudian perdebatan di dunia langsung, dan lain sebagainya. Bahkan medsos saat ini membuka pintu-pintu perdebatan bagi orang-orang yang sebenarnya nggak mampu mengutarakan hujjah, meskipun mereka berada di atas kebenaran. Akhirnya debat mereka sekedar debat lempar celaan dan lain sebagainya. Maka hendaknya seorang muslim, terutama ahlu sunnah wal jamaah, menghindari perdebatan-perdebatan yang demikian. Dan tidak pernah diriwayatkan dari para salaf kita, mereka menyibukkan diri mereka dengan perdebatan. Wa fi Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, kanu alaihi illa utul jadala.
kecuali Allah Azza wa Jalla sibukkan mereka dengan debat. Bahkan dengan debat dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya dengan berdebat itu seorang boleh jadi berpindah-pindah agamanya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya orang yang banyak berdebat boleh jadi paginya dia dalam keadaan beriman, sorenya dalam keadaan kafir. Karena apa? Karena mereka mempermainkan agama mereka. Agama sebagai bahan perdebatan bagi mereka. Bukan dalam rangka untuk menegakkan kebenaran atau meruntuhkan hujah orang-orang yang berada dalam kesesatan, bukan. Tapi hanya dalam rangka pamer adu dalil dan lain sebagainya. Summatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membacakan ayat ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun, sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sahih Al-Jami di nomor 5633 dan wa dzakarahul Walid fi Sahih Al-Musnad, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala dalam kitab As-Sahih Al-Musnad. Dalam kitab As-Sahih Al-Musnad. Waqad kathura al-jadalu fi zamanina hadza wa tawalladatis syahna'u wa kathura al-khilafu wa tashattata an-nasu firaqan wa ahzaban illa man rahimahullah wa kullun yadda'i annahu 'alal haq. Yang mana kata beliau hafizahullah taala, sungguh banyak perdebatan di zaman kita ini dan lahirlah darinya kebencian, kemudian perselisihan dan lain sebagainya. Manusia mulai berpecah belah, ya, mulai yang memegang pendapat A, memegang pendapat B dan lain sebagainya. Padahal apa yang mereka perdebatkan adalah sesuatu yang sebenarnya seseorang diperbolehkan untuk berdebat di dalamnya. Jadi seorang itu kadang-kala menghadapi sebuah khilaf. Jadi khilaf itu ada khilaf tanawwu, ada khilaf tadad. Khilaf tadad itu khilaf yang bertentangan. Jadi tidak boleh seorang memegang sisi A sementara sisi B ini sisi yang benar. Sisi yang benar, sisi yang berada di atas dalil dengan pemahaman yang tepat, ini sisi B misalnya. Maka seorang tidak diperkenankan untuk apa? Untuk memegang sisi yang A yang jelas-jelas tidak berdiri di atas dalil. Nah, beda halnya dengan khilaf tanawwu. Khilaf tanawwu itu khilaf yang seseorang atau kebenaran tadi, kebenaran memang sifatnya hanya satu. Kebenaran sifatnya hanya satu. Tapi dari perkara-perkara yang ijtihadiyah atau perkara-perkara yang seseorang atau para ulama berdebat atau berselisih tentangnya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, maka seseorang tidak boleh dikatakan ingkarul mungkar di sana, atau tidak boleh dikatakan oh anak berdebatnya dalam rangka nahi mungkar, dalam rangka mencegah keburukan, nggak boleh demikian. Karena nahi mungkar itu adalah sesuatu diperuntukkan untuk kemungkaran yang sifatnya ijma, sifatnya yang pasti. Misalnya tentang kemaksiatan, zina dan lain sebagainya, maka sifatnya pasti. Seseorang diperbolehkan menegakkan atau melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran, ngeyel, nggak boleh melakukan zina dan lain sebagainya dalam perkara yang memang disepakati oleh para ulama tentang hal tersebut. Akan tapi perkara yang para ulama berselisih di dalamnya, seorang nggak boleh ngeyel dalam hal tersebut. Misalnya perdebatan tentang kunut subuh, kita diperbolehkan untuk memegang, oh kunut subuh itu bid'ah. Rasulullah tidak pernah mencontohkan ini dan itu, karena dalilnya ini dan itu. Kita diperkenankan demikian. Akan tapi nggak boleh sampai apa? Otot-ototan, kuat-kuatan otot leher untuk sekedar apa? Untuk sekedar diakui pendapatnya dan lawan ikut pendapatnya. Dan dalam khilaf tanawwu ini kita nggak boleh memaksakan orang lain untuk ikut pendapat kita. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke dalam masalah medsos tadi. Nah, dengan banyaknya medsos ini, kata beliau, hafizahullah ta'ala, di zaman ini, terutama di zaman medsos ini, banyaknya perdebatan atau banyaknya perselisihan sesuatu yang tidak penting. Perhatikan di medsos. Dulu permasalahan di medsos itu hanya sekedarnya saja. Permasalahannya cuma A, seseorang berbeda pendapat dalam masalah A, selesai dua firqah atau dua kelompok. Perhatikan saat ini, lahirlah perdebatan-perdebatan atau perselisihan-perselisihan yang seseorang tidak bisa terhindar darinya, atau banyak orang yang tidak bisa terhindar darinya. Akhirnya apa? Ada masalah A terpecah menjadi dua, kemudian ada masalah B terpecah lagi menjadi dua, dan lain sebagainya, terus bercabang. Sehingga di medsos kita dapati kaum muslimin berpecah belah. Nauzubillah min dzalik. Dan setiap dari kelompok-kelompok ini akan mendaku bahwasanya diri mereka di atas kebenaran, bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Padahal tidaklah mereka berada di atas kebenaran kecuali mereka berada di atas apa? Di atas perdebatan yang sia-sia. Sebagaimana sebuah syair, wa kullu yadda'i waslan li Laila. Setiap kelompok atau setiap orang ini mengaku mereka lah yang paling dekat dengan si Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzak. Akan tapi Laila justru tidak mengakui mereka satu
satupun. Ada orang yang mengaku, oh saya dekat dengan si fulan. Kemudian dia mengatakan, oh saya ini muridnya si fulan, saya ini muridnya si fulan. Akhirnya mereka mendaku kebenaran berada di atas mereka. Padahal si fulan ini atau mereka yang mereka dagu-dagu sebagai seorang guru atau sebagai orang yang mereka pegang teguh pendapatnya, tidaklah mengakui masing-masing dari mereka. Ini siapa nih kok tiba-tiba ngaku sebagai murid saya? Ini siapa kok tiba-tiba ngaku kenal saya dan lain sebagainya. Dan pendapat orang-orang ini yang berpecah belah ini tidak mewakili sama sekali pendapat si fulan ini. Inilah dimaksud dengan syair tersebut. Fa inna ahlas salahi wa ahlal haqqi hum ahlus sunnati as-sairuna ala fahmi salafis salih. Nah, ketahuilah bahwasanya para pemilik kebaikan atau ahlus shalah atau ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang menempuh pemahaman salafus salih atau generasi terdahulu yang baik-baik saja, yaitu mereka yang meninggalkan perdebatan kusir. Jadi para salaf kita itu mereka didapati kisah-kisah dari mereka tentang perdebatan, itu perdebatan-perdebatan dalam rangka menegakkan kebenaran, kemudian untuk meruntuhkan syubhat orang-orang kebatilan. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala atau Imam Ahmad rahimahullah taala, mereka mendebat apa? Mereka mendebat para orang-orang yang berada di atas kesesatan atau selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 170. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan mereka mendirikan salat, sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam kitab yaitu Al-Qur'an dan Allah Azza wa Jalla ajarkan melalui Rasulnya, melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hendaknya kita pegang teguh. Dan kata Allah Azza wa Jalla, di antaranya ajaran yang Allah Azza wa Jalla ajarkan adalah kita hendaknya meninggalkan perdebatan yang sia-sia. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman sebagai balasan dari perbuatan orang yang melakukan hal demikian, yaitu ketika mereka meninggalkan perdebatan yang sia-sia. Ini di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, inna la nudhi'u ajral muslihin. Sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat islah atau berbuat kebaikan. Walau sya'aral mujtama bal afradul mujtama bil mas'uliyatil 'azimati lima kana 'indahum waqtun lidzalik. Kalau seandainya setiap orang ngerasa memiliki tanggung jawab yang besar, bahwasanya mereka memiliki waktu untuk berdebat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Maka hendaknya seorang menggunakan hal tadi untuk sesuatu yang bermanfaat baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim, yaitu bersemangatlah kalian dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Dan perdebatan ini bukanlah sesuatu yang bermanfaat. Karena para ulama mempersyaratkan ketika seorang berdebat membantah ahlul batil dengan beberapa syarat. Yaitu yang pertama, hendaknya seorang melakukan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, ketika berdebat, hendaknya seorang memiliki pondasi keilmuan di dalamnya. Nah, kita sebagai seorang yang awam, seorang yang tidak paham benar tentang masalah agama ini, maka hendaknya sikap kita adalah menghindari perdebatan. Kalau ada perdebatan, sudah tinggalkan. Kalau ada perdebatan di medsos, tinggalkan. Kalau ada perselisihan di kalangan para penuntut ilmu, tinggalkan. Nggak perlu ikut campur. Karena ikut campurnya kita di dalam masalah-masalah yang kita tidak mampu di dalamnya, maka sama halnya kita berbicara sesuatu atau tentang Allah Azza wa Jalla tanpa didasari dengan ilmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah kalian atas sesuatu yang bermanfaat bagi kalian dan minta tolonglah kalian kepada Allah dan janganlah kalian lemah. Wa a'zamul manafi'i ta'atullah. Dan di antara bentuk hal yang bermanfaat bagi seorang muslim adalah berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'atu rasulih alladzani fihi marrahatu was-sa'adatul abadiyah, yaitu taat kepada Allah kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif rahimahullah taala, karena di dalam kedua hal ini, yaitu ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah, terdapat rohah, istirahat, yaitu refreshing yang abadi. Jadi kalau seorang pengen dia itu jiwanya tenang, pengen ngerasa dirinya disibukkan dengan ketenangan, diliputi dengan ketenangan dan lain sebagainya, maka patuhilah nasihat ini, yaitu apa? Taat kepada Allah, kemudian taat kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seorang nggak taat kepada Allah, seorang nggak taat kepada Rasulullah, dia akan diliputi dengan kegusaran. Nah, kita nggak heran kalau misalnya ada orang yang punya cukup banyak harta, punya harta yang melimpah, punya segala bentuk harta-harta duniawi, tapi ketika dia hidup, dia nggak menjalannya dengan tenang. Kenapa? Karena kunci yang paling utama untuk meraih ketenangan hidup, ketenangan yang sejati, ketenangan yang hakiki, tidak dia gapai. Yaitu apa? Taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal umurud dunyawiyah ya minal manafi. Dan perkara-perkara dunia itu ada manfaat di dalamnya. Jadi ada kalanya kelebihan harta dari seseorang tadi juga memiliki manfaat di dalamnya. Atau kita membicarakan pekerjaan kita dengan kawan kita, karena kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bicara tentang pekerjaan kita, maka itu jauh lebih bermanfaat daripada ketika seorang terlibat ke dalam perdebatan yang sia-sia. Walihadallahu yaqul, oleh karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai engkau melupakan bagianmu di dunia. Ya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa ingat akan akhirat. Tapi jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita lupa bahwasanya kita juga hidup di dunia. Jangan sampai dengan alasan kita ibadah, jangan sampai ketika kita alasan menuntut ilmu syar'i, kemudian kita mengabaikan hak orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai seorang ibu, dengan alasan untuk ilmu syar'i, dengan alasan ngaji, kemudian kita mengabaikan hak anak-anak kita mengabaikan hak suami kita dan lain sebagainya. Wa yaqulu, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah zat yang menciptakan atau menjadikan bagi kalian bumi itu mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka beredarlah kalian di seluruh penjurunya, wa kulu min rizqih, dan makanlah kalian dari rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap seorang muslim ketika diperintahkan hal demikian, maka dia enggak menyia-nyiakannya. Dia diperintahkan untuk mencari rezeki, maka dia niatkan untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya. Kemudian dia perintahkan untuk mencari rezeki di dunia ini, kemudian dia niatkan untuk mendapatkannya supaya dia memiliki bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah kita dapati dari keluarga kaum muslimin yang mana mereka sibuk karena kesibukan duniawinya. Di dalam 1 tahun mereka sibuk dengan urusan duniawi, ngurus perusahaan ini dan itu dan lain sebagainya. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hal duniawi. Kemudian di antara keluarga kaum muslimin yang kita kenal ini, mereka bertujuan apa? Karena saya nggak bisa menyisihkan waktu yang khusus untuk beribadah kepada Allah, dalam artian mereka sudah menegakkan kewajiban, tapi kurang, mereka merasa hal tersebut kurang bagi mereka. Apa kata mereka? Saya melakukan 11 bulan dalam setahun ini untuk mengumpulkan supaya saya bisa beriktikaf penuh selama bulan Ramadan. Ini di antara bentuk orang yang meskipun dia sibuk dengan duniawi mereka, akan tapi mereka tidak melalaikan akhirat mereka. Dan inilah sikap sebagai seorang muslim. Mereka mengumpulkan rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka di dunia ini, tapi tidak lantas menjadikan mereka terlalai di atasnya. Ada sikap seorang muslim menghadapi dunia ini adalah mereka meletakkan dunia di tangan mereka dan bukan di hati mereka. Jika ada yang datang kepada mereka, maka dunia tadi tidak melalaikan mereka, dan jika ada yang pergi dari dunia mereka atau dari harta mereka, dari anak mereka, maka tidak lantas menjadikan mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat, janganlah yang artinya janganlah anak-anak kalian kemudian harta kalian ini melalaikan kalian apa? Dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubu minallahil i'anata 'ala dzalik. Hendaknya seorang muslim meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam hal tersebut. Jadi kalau kita pengen pengen agar waktu-waktu kita bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wat taufiq wat taisiru biyadillah. Sungguhnya taufik dan juga kemudahan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi seorang disibukkan dengan hal yang sia-sia. Seorang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Boleh jadi sumbernya karena setiap harinya dia nggak pernah minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar waktu-waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa menghabiskan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap maghrib kita diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membiasakan untuk baca doa apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu, agar senantiasa berzikir kepadamu, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antara tanda Allah Azza wa Jalla berpaling dari seorang hamba adalah ketika Allah Azza wa Jalla menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita memiliki kelapangan duniawi, kita memiliki kelapangan waktu dan lain sebagainya, tapi justru kita manfaatkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat kita atau tidak bermanfaat bagi agama kita, maka itu boleh jadi menjadi tanda bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah berpaling dari kita semuanya. Nah, Allahul musta'an. Wa akhtimu bimawdu'il jadali biqaulil Qahtani fi nuniyati. Dan aku menutup pembahasan tentang masalah debat ini dengan syair yang diungkapkan oleh Syekh Al-Qahtani dalam kitab Nuniyahnya. Dalam kitab Nuniyahnya. Kitab Nuniyah itu berarti akhiran dari setiap syairnya huruf nun. Jadi ada lamiyah, ada haiyah, ada nuniyah dan seterusnya. Kalau lamiyah berarti akhir dari setiap bait syairnya itu lam. Kalau haiyah berarti sebagaimana milik siapa? Abu Daud kalau nggak salah ya. Atau Ibnu Abi Daud. Kami lupa, Allah Ta'ala alam. Nah, haiyah itu akhirnya adalah ha. Atau lamiyah akhirnya ada lam. Al-Qahtani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Nuniyahnya, la tufni umraka fil jidali mukhasima. Innal jidala yukhillu bil adyani. Janganlah engkau habiskan waktu kalian untuk berdebat. Jadi mencari musuh perdebatan ke sana kemari dalam rangka berdebat. Ingat nggih, ini perdebatan, ini masalah perdebatan yang buruk, yang mazmum, yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya perdebatan tadi bisa jadi menghapuskan agama seseorang. Wahdhar mujadalatar rijali fa innaha tad'u ila syahna'i wasyanaani. Nah, hindarilah perdebatan atau mendebat seseorang karena hal tersebut bisa memancing kepada kebencian. Jadi seringnya seorang berdebat itu hatinya nggak akan tenang. Jadi heran kalau misalnya ada orang yang senang debat di medsos tapi hatinya tenang. Ini heran sekali. Ini boleh jadi apa? Boleh jadi syaitan sudah merasuki hati mereka kemudian mengindah-indahkan sesuatu yang sebenarnya nggak indah sama sekali. Jadi perdebatan itu melahirkan ketidaktenangan dalam hati. Kalau seorang berdebat, pasti jenengan akan merasakan apa? Ketika sholat mikir, oh tadi harusnya saya mendebat fulan ini. Tadi saya harusnya mengatakan kepada si fulan harusnya ini. Wah, nggak enak rasanya hati saya. Nah, pasti ada demikian. Malah nggak khusyuk sholatnya. Ini apa? Karena menyibukkan diri dengan perdebatan. Wa idza turirta ilal jidali wa lam tajid laka mahraban wa talaqatis saffani. Dan kalau misalnya memang diharuskan untuk berdebat, walam tajid laka mahraban, dan enggak punya alternatif lain lagi, wa talaqatis saffan, dan dua kubu sudah berhadapan-hadapan. Kalau memang sudah enggak bisa ditempuh selain dengan jalan berdebat, maka ya sudah lakukan. Akan Nabi ingat kata beliau rahimahullah taala, faj'al kitaballahi dir'an sabighan. Maka jadikanlah kitabullah Al-Qur'an ini menjadi apa? Dir'an sabighan, menjadi baju perang yang kuat. Baju perang yang akan melindungi kalian dari serangan-serangan musuh. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya debat yang baik adalah debat yang didasarkan kepada kitabullah atau Al-Qur'an. Wa syar'a sayfaka wabdu fil maidani. Dan syariat sebagai pedang. Jadi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau syariat ini menjadi pedang bagi kita untuk melawan musuh yang kita debat. Wabdu fil maidani, dan nampaklah kalian di medan perang. Wasunnatal bayda'a dunaka junnatan, dan sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci, dunaka junnatan, jadikanlah perisai. Warkab jawadal azmi fil jawalani, dan tunggangilah jawadal azmi, kuda yang perkasa atau kuda yang tangkas. Jadi kita hendaknya melakukannya dengan metode yang tepat. Oleh karena para ulama, kalau kita umumkan bahwasanya jidal ini buruk semua, maka itu salah. Karena di antara para ulama rahimahullah ta'ala, mereka menuliskan kitab untuk etika-etika berdebat. Jadi etika bagaimana membantah pendapat lawan. Ini kan berdebat.
Sebagaimana kitab usul fikih, misalnya Raudhatun Nadhir, di bab masalah qiyas, penulis yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau mencantumkan beberapa syubhat atau beberapa dalih yang diungkapkan oleh penentangnya dalam masalah qiyas. Kemudian beliau mengajarkan bagaimana cara membalikkan pendapat tersebut atau cara membalikkan dalih-dalih tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya di antara para ulama juga mengajarkan tentang masalah berdebat, tapi dengan metode yang baik, kemudian dengan tujuan yang baik. Wasbut bisabrika tahta alwiyatil huda, dan tetaplah kukuh kalian dengan kesabaran kalian di bawah kekuasaan petunjuk. Maksudnya adalah tetaplah kalian berada di bawah petunjuk. Fasabru awthaku uddatil insani. Karena sungguhnya kesabaran seseorang itu adalah perlengkapan yang paling pokok bagi setiap orang. Jadi hendaknya ketika seorang berdebat menghadapi para pengusung kebatilan, maka hendaknya dia menjadikan kesabaran di dalam hatinya. Maksudnya tetap sabar dalam menapaki kebenaran. Itu juga termasuk kesabaran. Karena para ulama membagi kesabaran, sebagaimana kita sebutkan terdahulu, ada 3. Kalau sabar dalam taatan, kemudian sabar untuk menghindari kemaksiatan, dan juga sabar untuk apa? Untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wat'an birumhil haqqi kulla mu'anidin. Maka lemparlah dengan anak panah kebenaran setiap orang yang mencela kebenaran atau setiap orang melawan kebenaran tadi. Lillahi darrul farisit ta'ani. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla, kita hilangkan ini atau kita pending ini bagian ini. Wahmil bisayfi sidqi hamlata mukhlisin mutajarridin lillahi ghairi jabbani. Jadi wahmil bisayfi sidqi, dan peganglah atau ambillah bisayfi sidqi dengan pedang ketulusan, hamlata mukhlisin mutajarridin lillahi ghairi jabbani, dan jangan menjadi orang yang pengecut. Mutajarridin itu orang yang objektif, dan jangan menjadi orang yang pengecut. Jadi karena perdebatan ini dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, kalau lawan berada di atas kebenaran, maka jangan canggung untuk mengakui bahwasanya oh antum berada di atas kebenaran. Karena tujuan perdebatan untuk mencari kebenaran. Kalau perdebatan yang baik, kalau perdebatan yang buruk, maka perdebatan yang pengennya hanya menang. Tapi perdebatan yang baik adalah perdebatan dalam rangka mencari kebenaran. Kalau hal demikian, maka diperbolehkan. Dan jangan canggung kalau kita mengakui lawan kita berada di atas kebenaran. Kalau kita dapati, oh dalil saya ini kurang tepat sebenarnya. Dalil saya tepat, tapi istidlalnya nggak tepat. Ya sudah, lawan ternyata lebih tepat. Kita akui, oh antum berada di atas kebenaran dalam poin ini. Maaf, ana salah dalam memahami pembahasan ini. Nggak masalah. Dan di antara metode untuk apa? Untuk mengukuhkan ilmu dalam dada seseorang adalah dengan cara apa? Dengan cara munaqasyah, dengan cara berdebat atau saling melempar atau saling berdiskusi. Ini cara untuk menanamkan ilmu ke dalam diri seseorang. Nah, kita dapati di pondok-pondok terdahulu ada istilahnya bahsul masail, yaitu membahas beberapa permasalahan-permasalahan yang lagi ngetren saat itu. Dan ini seharusnya dimiliki oleh penuntut ilmu pada zaman sekarang, yaitu mereka berdiskusi dengan teman sesama mereka, berdebat didampingi oleh seorang guru. Jadi gurunya mengarahkan, oh antum kayaknya kurang ini dalam masalah ini, oh antum kurang ini, dan lain sebagainya. Dan dulu ketika kami belajar usul fikih juga ustadz kami mengajarkan untuk apa? Untuk berdiskusi seperti ini. Sehingga beliau membagi kelas menjadi 2 macam, kemudian 2 kelompok ini apa? 2 kelompok ini saling berdebat untuk memperdebatkan satu permasalahan. Dan ini di antara bentuk debat-debat yang diperbolehkan oleh syariat. Wahdar bijuhdika makra hasmika innahu katha'labil barriyyi firrawaghani. Berhati-hatilah kalian dari usaha yang ditempuh atau makar yang ditempuh oleh lawan debat kalian. Karena sungguhnya mereka itu sebagaimana rubah, sebagaimana hewan rubah. Katha'labil barriyyi firrawaghani, yang senantiasa mondar-mandir ngintai musuh mereka atau ngintai mangsa mereka. Inilah perumpamaan dari orang-orang atau yang menjadi lawan debat kita. Aslul jidali minas su'ali wa far'uhu husnul jawabi bi ahsanit tibyani. Sungguhnya pokok dari perdebatan adalah dengan bertanya, dan cabangnya adalah menjawab dengan baik, dengan sebaik-baik penjelasan. La taltafit 'inda su'ali wa la tu'id lafdhul su'ali kilahuma aibani.
Dan jangan, atau yang merupakan dua aib dalam diskusi seseorang adalah apa? Taltafit iltifat inda soal. Jadi memalingkan muka ketika bertanya. Jadi ketika nanya lawan debat, kita meremehkan mereka. Ini bentuk apa? Bentuk aib bagi orang yang terlibat dalam perdebatan atau dalam diskusi tadi. Baik. Itu yang pertama atau yang kesembilan dari penyakit-penyakit lisan yang musannif hafizahullah taala sebutkan dalam kitabnya Nasihatil Nisa. Kemudian penyakit yang berikutnya al-la'nu, yaitu banyak melaknat. Dan banyak melaknat ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innallaha ba'atsani rahmatan. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutusku itu sebagai bentuk rahmat, sebagai rahmat. Walam yab'atsni la'anan. Dan Allah tidak mengutusku sebagai orang yang banyak melaknat. Karena rahmat dan laknat ini masuk ke dalam apa? Hal yang berselisih, hal yang bertolak belakang sekali. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang membawa rahmat, membawa kasih sayang bagi semesta alam. Maka tidak mungkin Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang banyak melaknat. Loh, kenapa demikian? Kenapa dua hal disandingkan? Sebagaimana kita sampaikan tadi, dua hal ini dua hal yang bertolak belakang. Rahmat itu nggak pernah bersatu dengan laknat. Karena di antara pengertian laknat yang musannif hafizallahu sebutkan adalah yang pertama as-sab, yaitu apa? Mencela seseorang termasuk ke dalam bentuk laknat. Bagaimanapun konteks celaannya disebut dengan al-la'nu, yaitu melaknat. Kemudian pengertian yang kedua yang dimaksud dengan laknat adalah at-tardu wal ib'adu min rahmatillah, yaitu menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud atau kenapa alasan tadi Rasulullah SAW menyebutkan sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutusku sebagai orang yang membawa rahmat, membawa kasih sayang, dan tidak mengutusku sebagai orang yang banyak melaknat atau banyak menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dikoreksi, kalau kita ngaji ini menjadikan diri kita justru banyak melaknat saudara kita, banyak mencela saudara kita, maka perhatikan, hati-hati jangan-jangan ngaji kita yang salah. Jangan-jangan ngaji kita yang salah. Atau diri kita yang salah dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh para pemateri kita. Para pemateri atau para guru kita. Wala'nul mu'mini min kabairil dzunub. Dan melaknat seorang mukmin termasuk di antara dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, bahwasanya Sabit bin Dhahhak mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Wa man la'ana mu'minan fa huwa kaqatlihi." Barang siapa yang melaknat seorang mukmin, maka laksana dia telah membunuh atau memerangi mukmin tadi. Kalau dia mencela saudaranya, ya sama halnya dia memerangi saudara tadi atau membunuh saudara tadi. Kenapa demikian? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, li'annahu idza la'anahu faka'annahu da'a alaihi bil halak. Karena ketika seorang laknat saudaranya, mencela saudaranya, mendoakan laknat kepada saudaranya, maka ini sama halnya dengan mendoakan keburukan menimpa saudara kita tadi. Ini menunjukkan apa? Kalau mendoakan keburukan menimpa saudara kita atau kehancuran menimpa saudara kita tadi, ya ini sama halnya dengan qatl, yaitu sama halnya dengan membunuh. Karena tujuan dari membunuh adalah halak, yaitu apa? Menyingkirkan atau membinasakan seseorang. Ini tujuan dari al-qatl. Maka sama halnya tujuan dari laknat adalah mendoakan kehancuran bagi orang yang kita laknat. Oleh karena Rasulullah SAW mengumpamakan bahwasanya melaknat seorang mukmin itu sama halnya dengan membunuhnya. Wal la'nu laisa min khisalil mu'min. Dan laknat ini bukan perangai orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman, orang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia banyak melaknat, oh hati-hati. Jangan-jangan pengakuannya sekadar pengakuan semata. Berarti keimanannya belum sempurna. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Adzabul Mufrad dari hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani. Tidaklah seorang muslim itu beriman dengan sempurna jika dia banyak melaknat atau jika dia banyak mencela. Walal fahishi walal badhi'i, dan tidak pula memiliki perangai yang buruk. Dan disebutkan oleh Syekh Mukbil bahwasanya hadis ini hadis sahih dalam kitab As-Sahihul Musnad jilid kedua halaman ke-24. Walla'anu, dan balasan bagi orang-orang yang melaknat ini, la yakunu minasyuhada'il ladzina yashhaduna anna rasulahum balaghar risalah. Maka mereka tidak dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam golongan yang mengakui bahwasanya para rasul telah menyampaikan risalah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Bayangkan,
Ini sama halnya mendudukkan mereka sebagaimana kedudukan orang-orang kafir. Meskipun masih beriman, tapi Allah Azza wa Jalla dudukkan atau samakan kedudukan mereka dengan kedudukan orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir tidak mempersaksikan bahwasanya Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lainnya telah menyampaikan risalah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Wala minal ladzina yashfa'una 'indallahi fi talabil maghfirati lil 'abdi. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam golongan yang orang-orang atau ke dalam golongan orang-orang yang bisa memberikan syafaat bagi yang lainnya. Jangan diharapkan bagi orang yang banyak melaknat, bagi orang yang banyak mencela saudaranya, kemudian apa? Kemudian dia bisa memberikan syafaat bagi yang lain. Enggak sama sekali. Karena di dunia dia telah habiskan lisannya untuk mendoakan kehancuran bagi saudaranya. Maka balasannya di akhirat, dia tidak lagi bisa untuk mendoakan kebaikan atau tidak bisa memintakan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudara-saudaranya. Sebaliknya, dia berada dalam kehancuran. Tsabata fi Sahih Muslim an Abi Darda. Diriwayatkan dari kitab Sahih Muslim dari riwayat Abu Darda. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah." Tidaklah orang-orang yang banyak melaknat tadi itu pantas untuk mendapatkan hak syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dia mintakan untuk saudara-saudaranya, dan tidaklah pula dia termasuk orang-orang yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama maksud syuhada atau orang yang bersaksi ini, yang pertama bahwasanya orang yang banyak melaknat tidak bisa diterima persaksiannya di dunia. Jadi ketika di dunia orang yang banyak melaknat, termasuk orang-orang yang fasik, maka orang yang fasik tidak diterima persaksiannya oleh para ulama rahimahullah taala. Kemudian yang kedua yaitu orang yang tidak mengakui atau tidak turut bersaksi bahwasanya para nabi telah menyampaikan risalah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Dan inilah diberikan atau ganjaran yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang banyak melaknat. Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan mereka bersama orang-orang mukmin yang mana orang mukmin bersaksi bahwasanya Allah telah menyampaikan risalah kepada para nabinya. Wal la'nu laisa min sifatis siddiqin. Dan laknat ini juga bukan karakter orang-orang yang jujur. Jadi karakter orang yang jujur ini orang yang tidak banyak melaknat. Sebaliknya orang yang banyak melaknat berarti dia bukan termasuk orang-orang yang jujur. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi lisiddiqin ayyakuna la'anan. Tidak seharusnya atau tidak selayaknya orang-orang yang jujur itu banyak mencela. Dan banyak melaknat ini atau melaknat seseorang ini memiliki konsekuensi atau memiliki imbas. Kata beliau hafizahullah taala, wa la'nu man la yastahiqqul la'na yarji'u 'alal qail. Dan ketika laknat tadi dinisbatkan kepada orang yang tidak seharusnya dilaknat atau orang yang tidak berhak dilaknat, maka yarji'u 'alal qail, laknat tersebut akan kembali kepada si penanya. Rawa Abu Dawud fi sunanih. Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dari hadis Abi Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Ketika seorang hamba melaknat seseorang atau melaknat sesuatu, maka laknat yang dia ucapkan tadi langsung naik ke atas langit. Akan tapi fatughlaqu abwabus sama dunaha. Maka pintu langit tertutup. Enggak nyampe ke atas, pintu langit tertutup. Summa tahbitu ila al-ard, kemudian menghujam lagi ke dalam ke bumi. Fata'khudhu yaminatan wa yasratatan fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina. Maka dia meluncur ke segala penjuru, ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Ini laknat. Ibarat anak panah yang terus ke langit, kemudian tolak ke bawah ke bumi, kemudian meluncur ke sana kemari. Raja'at ila alladhi lu'in. Dia menyasar kepada orang yang dilaknat orang tadi. Fa in kana ahlan, kalau misalnya dia akan nembak orang yang dilaknat tadi, kalau misalnya memang selayaknya untuk dilaknat. Wa illa raja'at ila qailiha, kalau ternyata enggak layak untuk dilaknat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'at ila qailah, dia akan kembali kepada yang mengucapkannya. Inilah diantara imbas dari seorang muslim melaknat orang muslim yang lainnya. Jadi ketika seorang muslim melaknat seorang muslim yang lainnya, maka laknat tadi boleh jadi kembali kepada dirinya.
Makanya ada syariat atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dalam kondisi tertentu, kalau memang misalnya tidak bisa diakurkan antara dua kubu yang berseteru di atas kebenaran, maka apa? Satu-satunya jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh seseorang adalah mereka saling melaknat. Mereka membawa saudaranya, mereka membawa keluarganya ke majelis, kemudian keluarga lawannya di majelis, kemudian mengucapkan kalau saya berada di atas kebenaran, maka laknat Allah akan turun kepada fulan dan keluarganya. Kalau apa yang saya ucapkan berada di atas kebatilan, maka saya siap menerima laknat Allah dan juga keluarga saya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan salah satu petunjuk terakhir ketika seorang berselisih. Memang perselisihan tadi nggak bisa diselesaikan kecuali dengan ini, maka diselesaikan dengan hal tersebut. Akan Nabi ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, hal tersebut tidak menjadi pilihan pertama. Terutama kalau kita menghadapi perselisihan yang sifatnya bisa kita selesaikan sebenarnya, tapi dibesar-besarkan dengan ego kita masing-masing. Jadi kalau ada sebagian orang yang berselisih itu, yang besar itu bukan permasalahannya, tapi besar egonya. Sekedar mengakui salah saja mereka beratnya. Nauzubillah. Mereka beratnya tinggal bilang, oh maaf saya salah, gitu aja. Masalah selesai. Tapi karena ego masing-masing akhirnya enggak, saling lempar tuduhan, saling lempar celaan, bahkan saling lempar laknat. Bahkan di akhir-akhir mengharuskan mereka untuk saling melaknat satu sama lainnya. Dan ini hendaknya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Dan hadis ini kata penulis hafizahullah taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, sanaduhu jayyidun, sanadnya adalah baik, jayyid, dan dia memiliki syahid, memiliki pendukung dari hadis Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang hasan. Wa akhar 'inda Abi Dawud wa Tirmidzi 'an Ibnu Abbas wa ruwatuhu thiqat. Dan yang selainnya dari Abu Dawud, Tirmidzi, dari Abdullah bin Abbas, dan perawinya adalah orang-orang yang kredibel. Lakinnahu u'illa bil irsal, akan tetapi dari hadis tadi di illah atau dituduh atau memiliki illah irsal. Irsal itu ada satu perawi yang diputus. Jadi irsal itu penggunaannya pada umumnya untuk apa? Untuk seorang tabi'in yang mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini irsal karena memutus salah satu rantai rawi. Nah, ada kalanya para ulama memaksudkan istilah irsal itu ya setiap celah yang berada di tengah-tengah sanad itu disebut dengan irsal. Akan tapi yang umum penggunanya adalah ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tabi'in mengatakan, langsung berkata sahabat radhiyallahu an, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini melewati satu celah dalam sanad, ini disebut dengan irsal. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan yang berkaitan tentang masalah berdebat dan juga laknat ini, monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhali. Jazakallah khairan Ustadz untuk ilmunya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab untuk Mbak Hera, tafadhol. Naam, jazakillahu khairan Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada yang raise hand, kepada Uhti Tara, tafadholi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas segala ilmu yang diberikan. Semoga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan, izinkan saya bertanya, bagaimana agar ketika kita mengetahui orang tersebut bertanya karena ketidaktahuannya mengenai Islam atau hanya ingin memperselisihkannya? Dan ini seringkali terjadi dengan para pelaku bid'ah, kepada kita juga yang masih belajar. Dan para pelaku bid'ah ini mereka cenderung mengotot dan menganggap remeh. Berbeda jika sudah ada di Quran dan Sunnah. Afwan Ustadz, jika saya menceritakan perkara yang didebatkan pada saat itu adalah ketika selesai ucapan doa, banyak sekali teman muslim saya di luar sana yang mengucapkan amin summa amin. Sedangkan yang saya dengar di Indonesia hanya mengucapkan ataupun Allahumma amin atau amin ya robbal alamin. Karena betul seperti yang dikatakan Ustadz, akhirnya menimbulkan kebencian. Padahal keinginan hati hanya memberitahu atau sharing yang kita ketahui, dan akhirnya saya tinggalkan. Mohon pencerahannya Ustadz tentang hal ini, dan juga bagaimana sikap muslim ketika menghadapi perkara seperti ini agar menghindari kebencian dan memutus silaturahim. Jazakallahu khair.
Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita bisa membedakan seorang yang benar-benar bertanya tentang masalah agama atau seseorang yang sekadar untuk memperdebatkan dalam masalah agama. Yang pertama, pada dasarnya kita diperintahkan untuk menghindar dari perdebatan tadi. Oleh karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam usul sunnah, di antara usul sunnah atau di antara pokok-pokok sunnah, pokok ajaran-ajaran Islam ini adalah seorang meninggalkan debat. Kemudian debat tadi diperbolehkan kalau sebab-sebab yang mengarah kepadanya itu sudah ada, yaitu dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, terus dalam rangka membantah syubhat yang dilancarkan oleh ahlul batil dan lain sebagainya, maka itu menjadi diperbolehkan. Jadi hukum dasar dari debat itu sendiri adalah dilarang dalam syariat, menjadi boleh selama apa? Selama hal tersebut didukung dengan indikator-indikator yang ada. Misalnya niatnya baik, kemudian caranya juga baik, kemudian tujuannya juga baik. Kalau demikian maka debat diperbolehkan. Maka ketika kita ditanya, kemudian kita nggak kenal bagaimana latar belakang si penanya, kalau dia seorang muslim, kita wajib berhusnudzon kepada orang tersebut. Nah, satu pertanyaan kita jawab, ya Ustadz misalnya, atau ya Fulan, tolong jelaskan kepada saya tentang hal ini. Dan kita melihat pertanyaan ini pertanyaan yang umum sekali. Bagaimana hukum masalah ini? Maka kita jawab, oh sedengar saya dari Ustadz, mereka mengatakan ini. Atau kalau kita sudah mahir untuk menampilkan dalil dan pendapat para ulama, sampaikan saja. Oh berdasarkan hadis ini, kemudian ayat ini, kemudian penjelasan para ulama tentang hal tersebut, hukumnya adalah A misalnya. Kemudian si penanya ini mengorek-ngorek isi penjelasan yang kita jelaskan. Dan dari pertanyaannya terdapat indikasi bahwasanya dia hendak ngeyel dengan apa yang kita sampaikan. Maka kalau demikian keadaannya, hendaknya kita hindari supaya tidak memancing perdebatan. Karena sekali lagi perdebatan tadi tidaklah melahirkan kecuali melahirkan kebencian dalam diri kita. Yang awalnya kita biasa saja dengan si fulan tadi, maka rasanya itu enggak enak sekali kalau berdekatan dengan si fulan. Kenapa? Ya karena hasil perdebatan tadi. Maka kata beliau, hafizahullah ta'ala tadi, wa tasyattatan nasu firaqan wa ahzaban. Dan manusia itu berpecah belah, firaqan wa ahzaban, menjadi beberapa firqah atau menjadi beberapa golongan, wa ahzaban, dan beberapa kelompok. Ini di antara efek buruk atau efek negatif dari debat itu sendiri. Jadi kalau ada indikasi si fulan ini bertanya berikutnya untuk pertanyaan yang ngeyel, maka sudah tinggalkan. Yang kedua, kalau dalam kondisinya kita ngajarin orang atau ngajarin murid-murid kita tentang ilmu agama, kemudian ada yang ngeyel dari murid kita, ya layani saja, tapi secukupnya sembari memberikan arahan bahwasanya tidak seharusnya hal tersebut dieyel-eyel misalnya. Atau kalau dalam masalah fikih dan lain sebagainya, ya silakan berikan keluangan yang jenengan mampu atau jenengan ketahui tentang hal tersebut. Intinya dari contoh-contoh yang saya berikan tadi, bahwasanya kalau misalnya kita dihadapkan dengan kondisi demikian, perhatikan terlebih dahulu yang pertama kondisinya. Kalau kondisi belajar, maka tentu berbeda dengan kondisi orang yang bertanya di pinggir jalan misalnya. Atau orang yang bertanya di dalam masjid, tiba-tiba nggak kenal, nanya kita. Sekarang lihat amalan kita dan lain sebagainya. Dan tujuan tadi misalnya kita melihat indikasinya orang ini mau ngeyel-ngeyel nih. Ya sudah tinggalkan, tinggal mohon maaf Pak, saya nggak bisa ini di sini. Mungkin nanti jenengan bisa saya arahkan di situs ini atau di buku ini. Ya sudah tunjukkan bukunya saja. Kita lebih aman nunjukkan bukunya, nunjukkan situsnya, dan itu termasuk dakwah daripada kita harus ngeyel-ngeyel dengan orang yang nggak kita kenal sama sekali. Itu yang pertama. Jadi kita lihat kondisinya di mana. Yang kedua, kita lihat indikasi dari orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya tadi adalah murid kita, yaitu beda penyikapannya dengan kalau orang yang bertanya tadi adalah apa? Adalah orang lain yang nggak kita kenal sama sekali. Kemudian yang ketiga, kita lihat masalah yang ditanyakan. Kalau masalah yang ditanyakan adalah masalah pokok akidah dan dia hendak membantah permasalahan tersebut, maka sampaikan dalil seperlunya, kemudian tinggalkan perdebatan. Jadi kita diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kita nggak diwajibkan untuk berdebat atau mendebat setiap ahlul kebatilan. Karena tugas berdebat ini, sebagaimana Anda sampaikan tadi, bukan tugas setiap orang, tapi tugas bagi orang yang memiliki apa? Memiliki kapabilitas di dalamnya, Kemudian yang terkait yang disampaikan oleh penanya tadi terkait permasalahan tadi, Anda nggak akan menjawab permasalahan tadi. Jadi silakan jenengan
memikirkan jawabannya, apakah jawabannya hal tersebut diperbolehkan atau enggak. Kalau jenengan meyakini hal tersebut tidak diperbolehkan, maka silakan. Tapi yang ingin saya tekankan adalah kalau misalnya jenengan dihadapkan masalah demikian dan jenengan rasa sudah memegang kebenaran, jenengan sampaikan apa yang jenengan yakini, kemudian tinggalkan perdebatan. Jadi ya sudah, ana yakini demikian karena hadisnya ini. Ya sudah, setelah itu respon seperti apapun kita tinggalkan. Karena orang itu biasa jadi jatuh ke dalam perdebatan bukan karena apa? Bukan karena lawannya ngeyel kepadanya, ngeyel ngelawan dalil, enggak. Tapi karena kitanya sendiri yang kadang ingin tampil untuk ini saya harus benar nih, ini saya harus benar. Padahal tugas pengusung kebenaran itu bukan untuk apa? Untuk ketika menyampaikan harus diyakini oleh lawannya, bukan. Tapi tugas pengusung kebenaran hanya sekedar menyampaikan dalil, ya sudah. Urusan dia ngikutin kebenaran yang kita sampaikan atau enggak, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Karena yang memiliki hak untuk memberikan hidayah dalam diri seseorang adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW yang memiliki metode yang paling baik dalam berdakwah, yang memiliki metode paling baik dalam berdebat, yang memiliki perangai terpuji dalam berdebat, saja tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang terdekat beliau SAW. Terlebih kita sebagai seorang Muslim. Maka jauh panggang dari api. Ketika apa? Ketika kita mengharuskan setiap orang mengikuti kebenaran yang kita yakini atau kita pegang. Setelah kita meyakini kebenaran, kita sampaikan kepada mereka, respon apapun mereka ngeyel, terserah mereka. Terutama kalau kita melihat diri kita sebagai orang yang nggak bisa berdebat atau gampang nggak tenang kalau ketika berdebat, tinggalkan. Nggak usah diperpanjang. Karena memperpanjang urusan seperti ini sama hanya memperpanjang sesuatu yang tidak bermanfaat. Demikian, wallahu taala alam. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ana lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Bergantian dengan yang raise hand ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala melindungi dan merahmati Ustadz. Sebentar. Semoga Allah Ta'ala melindungi dan merahmati Ustadz Muhammad Nur Fakih, guru-guru Ustadz, dan keluarga Ustadz serta keluarga besar MT Khadijah. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustadz, seringkali ada yang pasang statement di medsos yang kurang lebih isinya menjelekkan agama Islam, khususnya yang dibawakan Ahlu Sunnah. Dianggap menyimpang menuju ke arah teroris dengan alasan mereka menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia, seperti memakai konde, pakaian kebaya, dan tradisi-tradisi lainnya. Padahal orang tersebut beragama Islam. Terkadang membuat sedih dan marah membacanya, ingin memberikan komentar namun berpikir ulang, sehingga tidak pernah Ana lakukan. Setiap kali membaca statementnya, hanya berdoa kepada Allah, memberikan petunjuk dan selalu melindungi para ustadz-ustazah dakwah Ahlussunnah. Terkadang takut juga terbesit doa yang jelek kepada kelompok yang membuat statement tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi pada zaman ini, terutama zaman medsos ini, banyak sekali ungkapan-ungkapan dari seorang yang mendaku dirinya sebagai seorang muslim. Akan tapi melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang jelas hal tersebut jauh dari seorang muslim. Bahkan di antara ucapan-ucapan tadi adalah bentuk istihza atau bentuk mengolok-olok agama. Seperti mengatakan bahwasanya konde, kemudian kebaya itu lebih baik daripada cadar dan lain sebagainya. Maka ucapan tersebut bisa masuk ke dalam bentuk istihza atau mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mendaku bahwasanya ada syariat atau ada petunjuk yang lebih baik dibandingkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu merupakan bentuk kekufuran atau keyakinan yang kufur. Kita wajib meyakini demikian. Kemudian bagaimana sikap kita dengan kelompok-kelompok tersebut? Yang pertama, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ketika mendapati keburukan-keburukan yang kita saksikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita di atas kebenaran. Karena banyaknya kita membaca hal-hal demikian, itu juga bisa memberikan was-was dalam hati seseorang. Terutama kalau dia berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Ketika dia berada dalam titik terendah dalam hidupnya, kemudian dia membaca statement atau membaca tulisan-tulisan yang isinya mengungkapkan keburukan atau melancarkan celaan-celaan kepada sesuatu yang dia yakini sebelumnya,
ini bisa jadi memancing dia ke dalam bentuk kekufuran. Dan bukankah kita dapati banyak sekali kisah atau banyak sekali fenomena di dunia zaman ini, bahwasanya banyak orang-orang public figure yang pindah dari agama mereka dengan alasan-alasan demikian. Dengan alasan demikian. Dan di antara alasannya atau di antara faktor yang menjadi penyebabnya mungkin adalah karena banyaknya mereka membaca syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh para pengusung kebatilan ini. Maka yang pertama hendaknya kita lakukan adalah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya ketika kita menyerapi doa yang kita baca atau ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Inilah pentingnya kita merasapi doa ini. Karena seorang mukmin pun butuh akan doa ini. Jangan sampai meyakini oh saya sudah muslim, saya pasti akan aman, saya akan di atas jalan lurus. Enggak mesti. Karena syubhat itu terus melancar ke kita, nyerang ke sana kemari. Makanya para ulama mengatakan syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Jadi syubhat itu menyambar-nyambar. Syubhat itu senantiasa menyambar sebagaimana api yang terus menyambar-nyambar. Maka wajib bagi kita seorang muslim minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneguhkan hati kita. Jangan bergantung kepada diri sendiri. Ngerasa kita sebagai seorang ilmu, ngerasa sebagai seorang yang terus kajian setiap hari dan lain sebagainya, lantas kita nggak akan mungkin untuk terperosok. Maka jawabannya tidak. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan taufik di dalam hati kita, kita ini menjadi hamba-hamba yang tersesat. Kemudian yang kedua, menempuh sebab yang menjadikan kita terjauhkan dari syubhat tadi. Kalau syahwat itu ditempuh atau dihilangkan dengan kesabaran, maka syubhat ini dihilangkan dengan ilmu. Maka sibukkan diri kita menuntut ilmu. Kalau kita saksikan banyak di medsos ungkapan-ungkapan para pengusung kebatilan tentang sesuatu yang berbau agama, tentang istihza dan lain sebagainya, maka manfaatkan waktu kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu yang isinya penjelasan para ulama tentang hukum istihza. Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menceritakan tentang bagaimana hukum istihza. Hadis Rasulullah SAW melarang kita dari perbuatan istihza dan lain sebagainya. Maka lawanlah syubhat-syubhat yang terus melancar dari diri kita itu dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, tidak ada kewajiban bagi kita untuk apa? Untuk berkomentar di lapak orang-orang demikian. Jadi jangan sampai menduga diri kita ini sebagai orang yang paling layak untuk berbicara atau untuk berkomentar di lapak tersebut. Pembelaan kita di atas kebenaran tidak harus dilakukan demikian. Terutama kalau kita menyaksikan diri kita sebagai orang yang lemah, mudah terbangkit emosinya dan lain sebagainya, mudah membalik kata-kata lawan, tapi dengan apa? Dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang nanti bisa-bisa nabrak syariat dan lain sebagainya. Kalau kita menyaksikan diri kita demikian, maka bentuk perlawanan kita atau bentuk pembelaan kita terhadap kebenaran adalah kita memberikan sesuatu yang benar kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang sekitar kita yang sekiranya teracuni dengan hal tersebut. Jadi kalau si fulan dari pengusung kebenaran ahlul kebatilan mengatakan A, kemudian kita tahu yang benar adalah B, maka buat status bahwasanya misalnya istihza itu hukumnya haram, di antara bentuk istihza adalah kalimat demikian, ungkapkan demikian, nggak masalah, tanpa harus menyebutkan nama supaya aman dari UU ITE dan lain sebagainya. Maka apa? Ini bentuk pembelaan kita kepada kebenaran dan bentuk nahi mungkar kita. Jadi mendebat seseorang itu bukan hak dari setiap orang atau bukan kewajiban bagi setiap orang. Hanya orang-orang tertentu yang mereka diberikan kewajiban untuk apa? Untuk mendebat mendebat ahlul kebatilan. Oleh karena ikhwati fillah azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, ini 3 nasihat yang mungkin bisa jenengan dan saya lakukan ketika menghadapi dunia medsos yang sedemikian kacau pada saat ini, terutama ungkapan-ungkapan dari ahlul batil yang mana mereka mengungkapkan kalimat-kalimat yang berisi syubhat yang boleh jadi itu meracuni kita. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari syubhat para pengusung kebatilan. Demikian. Tafadhol. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ana persilakan kepada Uhti Faizah Yanti dari Singapura. Tafadholi Uhti. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya. Saya ada kerabat dekat yang selalu mengatakan ada, misalnya saya belajar dengan Ustaz di kajian. Sepertinya dia bilang jangan belajar di Ustaz itu karena dia ada aliran macam Wahabi gitu. Tapi kalau saya lihat kajian dia bagus Ustaz, tentang apa sholawat, tentang apa itu, tapi dia selalu dibilang itu Wahabi. Sebetulnya Wahabi itu apa Ustaz, boleh jelaskan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ikhwati fillah azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah.
Yang pertama, Wahabi itu ada dua pengertian nih yang sampai kepada kita. Yang pertama, pengertian yang dijadikan sebagai dalil pembelaan bagi sebagian orang bahwasanya tidak benar kalau kelompok Ahlussunnah wal Jamaah disebut dengan Wahabi. Karena kalau Wahabi maka nisbatnya itu bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Nisbatnya kata mereka adalah kepada Wahab bin Rustum, yang mana Wahab bin Rustum ini tokoh Khawarij. Ini sebagai pembelaan dari sebagian kita kepada orang-orang yang menyebut kita sebagai Wahabiyah. Wahabiyah. Kemudian yang kedua, sebenarnya dakwaan yang pertama tadi atau tuduhan yang pertama tadi, ketika kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah menyebut As-Salafi sebagai Wahabi atau Wahabiyah, itu tidak benar, maka jawabannya juga salah. Jadi pembelaan tadi salah. Karena betapa banyak kita sebutkan nisbah-nisbah yang kita dapati di teks para ulama, misalnya kalau yang mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i disebut dengan Syafi'iyah, Hanabilah, terus kemudian Malikiyah dan lain sebagainya. Nah, Malikiyah, dinisbatkan kepada Imam Malik yang menjadi nama pengusung pendapat-pendapat tadi. Tapi Syafi'iyah tidak dinisbatkan kepada Muhammad bin Idris, bukan, tapi Syafi'iyah, Asy-Syafi'i. Maka dinisbatkan kepada Syafi'iyah. Syafi'iyah dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka penyebutan Wahabiyah ketika dinisbatkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, maka ini menjadi nisbat yang tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Menjadi salah karena dakwaan sebagian orang yang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala adalah pengusung kebatilan. Padahal apa yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala adalah sesuatu yang benar. Kita nggak mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Namun bukan berarti dari setiap dari kemungkinan salah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu semuanya salah, enggak. Beliau berada di atas kebenaran yang diusung oleh beliau, pendapat-pendapat yang dipegang oleh beliau adalah pendapat-pendapat yang pada masa itu Pada masa itu mulai ditinggalkan oleh manusia. Jadi manusia di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab dikisahkan dalam sirah beliau atau dalam kisah perjuangan beliau, bahasanya beliau itu hidup di zaman di mana kesyirikan beredar di mana-mana. Kesyirikan merajalela, syirik, perbuatan syirik, kemudian membangun kubah di atas kuburan untuk beribadah di dalamnya, kemudian membangun nisan-nisan, membangun kuburan yang megah-megah, mengkultuskan kuburan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Akhirnya perjuangan beliau paling banyak adalah dalam masalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Jadi beliau mulai menggalakkan, menuliskan tentang banyak sekali kitab yang isinya pembelaan beliau dalam masalah tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini tidak hanya dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Para ulama sebelum beliau sudah membawakan tentang masalah tauhid uluhiyah. Imam Bukhari rahimahullah taala mencantumkan dalam kitab akhirnya Kitabut Tauhid, yang di dalamnya terdapat pembahasan kitab tauhid uluhiyah. Dan terdapat pembahasan hadis-hadis uluhiyah atau hadis-hadis yang berisi tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Dan Imam Muslim rahimahullah taala, kemudian imam-imam yang lainnya, Imam Ibnu Hibban dan lain sebagainya, semua ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan pendapat atau membawakan ajaran yang sama, yaitu tauhid uluhiyah sebagaimana ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kenapa kok dinisbatkan Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada Wahabiyah adalah karena pada masa itu muncul pembaharu. Jadi yang sebelumnya mulai tergeser ajarannya, kemudian muncul pembaharu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga ajaran setelahnya ketika orang-orang menisbatkan pendapatnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka digelari dengan Wahabiyah. Namun gelaran atau dakwaan seperti ini, tuduhan seperti ini menjadi benar dan menjadi salah sebenarnya seharusnya dinilai dari konteksnya. Kalau misalnya dituduh sebagai Wahabiyah, sekedar sebagai orang yang mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka apa salahnya? Banyak orang yang menisbatkan diri mereka kepada seorang ulama dalam rangka karena mereka menisbatkan pendapat mereka kepada ulama tadi. Nggak ada salahnya. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang awam, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kalian nggak tahu. Maka kita nggak ada salahnya menisbatkan pendapat kita dalam masalah tauhid uluhiyah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena apa yang dibawakan beliau, kita meyakini apa yang dibawakan beliau adalah ajaran kebenaran. Maka apa salahnya saya menisbatkan kepada seorang ulama, yang mana ulama tadi berpegang teguh di atas kebenaran. Sama halnya kalau saya meyakini air yang berada di batas 2 kullah,
itu batas kesucian air, atau kalau 2 kulah ke atas maka tidak masalah air tersebut termasuki najis selama tidak berubah, karena dinisbatkan kepada pendapat Syafi'iyah berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka apa salahnya saya mengatakan saya termasuk di antara orang-orang yang berusaha untuk menapaki jalan Syafi'iyah misalnya. Atau saya misalnya mengikuti pendapat Hanafiyah misalnya karena mengikuti Imam Abu Hanifah, atau saya Malikiyah karena mengatakan mengikuti pendapat Imam Malik rahimahullah taala. Maka apa salahnya saya mengatakan demikian? Maka tuduhan seseorang menggelari kelompok yang lainnya dengan tuduhan Wahabiyah, maka tidak seharusnya menjadi sebuah polemik yang besar. Nah, silahkan dituduh Wahabiyah, dituduh Salafiyah dan lain sebagainya, maka itu bukan sebuah urgensi yang penting. Kita nggak akan mempermasalahkan hal tersebut. Silahkan tuduh hal demikian. Namun yang paling penting yang kedua yaitu hal konteksnya. Apakah tuduhan tadi berimbas kepada keburukan atau enggak? Kalau tidak berimbas kepada keburukan, misalnya karena digelari Wahabiyah, itu sama halnya mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pendapatnya di atas kebatilan misalnya, maka naam, tuduhan ini menjadi masalah. Kalau tuduhan tadi menjadi tidak masalah, maka Anda rasa tidak jadi masalah. Maka yang difahami dari apa yang ditanyakan oleh penanya tadi, yang difahami oleh orang-orang sekitar penanya, yang dimaksud Wahabiyah adalah orang-orang yang banyak mendasarkan pendapatnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Namun apakah tuduhan tadi bermasalah? Maka jawabannya tidak bermasalah. Sekalipun orang yang mengatakan, oh itu bermasalah. Kalau kita tanya balik kepadanya, masalahnya di mana dan apa letak kesalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah tauhid? Kalau misalnya dia mengungkapkan kesalahan-kesalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah keyakinan, dalam masalah tauhid, maka kita cermati apakah tuduhan tadi berdasarkan atas bukti dari Al-Quran dan Sunnah atau enggak. Kalau misalnya tuduhan tadi tidak berada di atas tuduhan Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan enggak ada masalah. Jenengan gelari saya atau Anda menggelari saya sebagai Wahabiyah karena saya mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak ada masalah. Kemudian yang kedua, ternyata tuduhan jenengan juga tuduhan asal-asalan. Karena betapa banyak sekarang tuduhan yang dinisbatkan kepada kita sebagai kelompok Wahabi, kelompok Wahabiyah, faham Wahabiyah dan lain sebagainya adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jadi tuduhan yang sekedar kalau ngikut kajian Ustadz Fulan disebut dengan ajaran Wahabiyah atau pengikut Wahabi misalnya. Nah, tuduhan-tuduhan sebenarnya tuduhan yang tidak berdasar. Maka tuduhan tidak berdasar seperti itu sekali lagi tidak memiliki efek negatif bagi kita. Maka nggak ada masalah orang menyebut kelompok kita sebagai kelompok Wahabiyah, nggak ada masalah. Silahkan sebut saja. Kalau bisa datangkan satu saja yang diikuti kelompok Wahabiyah sebagai sesuatu yang salah, ya tunjukkan saja mana letak kesalahannya. Kami akan bertaubat dari hal tersebut. Maka jika tidak ada sekedar tuduhan, maka seorang bisa jadi menuduh yang lainnya berada di atas kesesatan. Padahal tidak sama sekali didasarkan di atas bukti. Maka kalau kita mendapati kelompok yang suka gelari kelompok yang lainnya, naam, kalau misalnya mereka mengajarkan kepada kebaikan, tapi mereka luput pada satu kebaikan, yaitu tidak mencela seseorang Muslim tanpa haknya. Jadi kita boleh menggelari orang Muslim dengan keburukan, tapi dengan cara dengan haknya. Jadi kalau misalnya kita mencela, oh si fulan ini berada di atas keburukan, maka datangkan buktinya. Karena menyebutkan seseorang berada di atas keburukan itu harus didasari dengan bukti, kemudian dengan cara apa? Dasari dengan bukti, kemudian tidak asal-asalan, kemudian tidak asal-asalan. Kita nggak boleh juga dalam rangka apa? Juga dalam rangka menegakkan kebenaran, memperingatkan manusia agar terhindar dari pengusung kebatilan. Jadi sekali lagi tidak ada masalah kita digelari Wahabiyah, Wahabi dan lain sebagainya, maka itu bukan sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Akan tapi yang penting diperhatikan apa sebab dia menggelari kita dengan Wahabiyah. Kalau sekedar pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita disebut Taimiyah karena mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak masalah. Kita disebut Syafi'iyah, nggak ada masalah karena kita mengikuti pendapat fikih dari kitab dari ulama semisal Imam Syafi'i rahimahullah taala, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi tanyakan kepadanya apa sebab dia menggelari kita dengan Wahabiyah. Kalau ada kesalahannya dari kelompok Wahabiyah, maka sebutkan kesalahannya, datangkan buktinya dari Al-Quran dan Sunnah, penjelasan para ulama salafus salih. Maka jika benar kita ikuti, jika salah maka silahkan nuduh sesuka mereka. Demikian wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Naam, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Apakah masih bisa pertanyaan lewat kolom chat? Masih ada Ustaz? Silakan. Naam. Bismillah. Semoga Ustadz, keluarga, dan semua yang hadir selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin.
Izin bertanya Ustadz, jika ada yang berkata bahwa jangan gampang membid'ah-bid'ahkan atau teman mengingatkan untuk tidak belajar ke ustadz-ustadz tertentu karena beliau sering sedikit-sedikit membid'ahkan. Bagaimana sikap kita? Sejauh ini saya diamkan saja dan saya tidak menanggapi ucapan teman saya ini. Jazakallah khair Ustadz. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Bid'ah, syirik, kemudian batil dan lain sebagainya merupakan istilah-istilah yang syariat mengakuinya. Jadi syariat menyebutkan di antara hadis Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sungguhnya perkara baru dalam agama tadi termasuk ke dalam bentuk kebid'ahan. Dan bid'ah ini sebutkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus di muka bumi untuk menjelaskan agama ini. Dan sudah selesai penjelasan dari Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW. Maka apa yang tidak disebutkan atau dijelaskan Rasulullah SAW, maka perkara kebid'ahan. Dan kewajiban bagi dai adalah menyampaikan mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Ini kewajiban bagi setiap dai. Maka nggak ada salahnya ketika seorang ustadz mengatakan ini bid'ah, ini sunnah dan lain sebagainya, selama dia mendasarkan pendapatnya di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini bentuk petunjuk Rasulullah, ini bukan petunjuk Rasulullah, ini bentuk kebid'ahan dan lain sebagainya. Maka hal tersebut merupakan apa? Selama dia memiliki bukti, ini merupakan kewajiban dari setiap dai. Lantas apakah seseorang yang setiap harinya mentabdi, akan tapi perlu diketahui, Afan, kita koreksi yang terakhir tadi, akan tapi perlu diketahui ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tabdi, kemudian takfir, kemudian tafsik, takfir yaitu menggelari seorang kafir, menuduh seorang kafir, kemudian menuduh seorang fasik, menuduh seorang sebagai pelaku kebid'ahan, memiliki duwabit, memiliki kaidah-kaidah yang nggak bisa kita langgar. Kalau duwabit tadi nggak terpenuhi, maka tabdi'nya itu tidak memenuhi syarat mentabdi atau membid'ahkan yang lainnya. Membid'ahkan yang lainnya. Maka tidak ada salahnya ketika seorang ustadz menggelari orang yang lain bid'ah atau menyebutkan suatu perkara atau suatu amalan sebagai sebuah kebid'ahan, maka itu bukan sesuatu yang salah. Yang menjadi salah kalau dia terus-menerus menggelari suatu kebid'ahan padahal suatu tadi bukan suatu yang bid'ah. Jadi dia mendasarkan pendapatnya sekedar pendapat yang mohon maaf terlalu keras. Karena Rasulullah SAW juga menasihatkan kepada kita agar kita ini tidak terlalu keras dalam masalah agama. Pernah suatu kisah di antara para sahabat Rasulullah SAW, mereka bersemangat dalam perkara masalah bid'ah ini. Jadi mereka tidak beramal kecuali yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena itulah Rasulullah mendidik mereka. Maka jadilah mereka demikian. Dan pernah suatu ketika seorang sahabat mengimami sahabat yang lainnya karena diutus sebagai imam safar, sebagai pemimpin safar, pemimpin kelompok atau pemimpin rombongan, kemudian mengimami mereka dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah yang lain selain Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Dan ini di setiap rakaat yang diimami oleh sahabat tadi. Lantas sahabat-sahabat yang lainnya heran, ini nggak pernah diajarkan Rasulullah. Berarti mereka menduga apa yang dilakukan oleh sahabatnya sebagai sebuah kebid'ahan yang menyalahi perintah Rasulullah SAW. Kemudian mereka menghadap Rasulullah SAW datang. Akan tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung, oh kamu ini seorang yang berbuat bid'ah dan lain sebagainya? Enggak. Rasulullah SAW klarifikasi terlebih dahulu. Lima fa'alta hadza atau lima sana'ta hadza. Kenapa engkau melakukan demikian? Kata orang atau kata sahabat radhiyallahu anhu tersebut, sungguhnya aku mencintai kandungan dari surah Al-Ikhlas ini, maka aku suka membacanya, berharap bahwasanya Allah Azza wa Jalla cinta kepadaku karena aku membiasakan membaca ini. Apa kata Rasulullah SAW? Kabarkan kepadanya, akhbirhu anallaha yuhibbu. Kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mencintainya. Maka ini menunjukkan kehati-hatian Rasulullah SAW tidak sewaktu-waktu untuk menyebutkan suatu perkara ini bid'ah, tidak menyebutkan suatu perkara ini bukan bid'ah. Jadi berhati-hati terlebih dahulu. Kalau ustadz yang menyebutkan bid'ah tadi telah menetapi kaidah-kaidahnya, maka kita katakan nggak ada masalah orang mengomentari, oh, nggak usah ikut kajian ustadz yang suka mentabdi dan lain sebagainya, nggak usah kita hiraukan, biarkan saja. Tapi kalau yang dimaksud temannya tadi adalah jangan sampai ikut kajian yang ustadznya suka banget semuanya disebut bid'ah, yang berlainan dengan pendapatnya disebut yang bid'ah. Jadi pendapat ustadz tadi A misalnya, maka ustadz tadi misalnya berdiri di atas pendapat A, B, C sampai Z. Di atas 26 perkara misalnya, A sampai Z. Kemudian ada ustadz yang lainnya berpendapat, kalau ustadz A berpendapat A,
kemudian dia berpendapat B misalnya, oh B ini bid'ah. B pendapat C, oh C ini bid'ah, dan lain sebagainya. Maka berlebih-lebihan dalam hal seperti ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal ghuluw fid din. Jauhilah oleh kalian wal ghuluw fid din. Jauhilah oleh kalian dari berbuat ghulu dalam masalah agama, yaitu berlebih-lebihan. Di penyakit lisan sebelumnya kita sudah mengatakan at-taqa'ur wa tasyadduq fil kalam, yaitu berlebih-lebihan dalam ucapan. Jadi mentabdi, memberikan gelaran bid'ah kepada suatu amalan atau seseorang itu memiliki kaidah-kaidahnya. Selama kaidah tadi terpenuhi, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kaidah tadi tidak terpenuhi, bahkan berlebih-lebihan dalam hal tersebut, maka nasihat tadi boleh jadi kita harus perhatikan. Tapi kalau dimaksud karena sekedar menyebutkan suatu perkara bid'ah karena memang bid'ah, dan dia komentar, sebenarnya bid'ah terus. Nah, kalau misalnya demikian, maka nggak perlu kita hilangkan. Ya sudah, tinggalkan saja. Kita katakan Rasulullah mengatakan tentang masalah bid'ah, kamu kok miris telinganya. Padahal Rasulullah juga membicarakan tentang masalah bid'ah. Kenapa para dai nggak boleh berbicara tentang masalah bid'ah? Demikian kurang lebihnya, wallahu taala alam. Nah, Ustadz, syukron jazakallah khairan. Masih bisa untuk pertanyaan satu lagi, Ustadz? Iya, monggo silakan. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, bolehkah memiliki perasaan iri terhadap orang-orang soleh dengan mengatakan, ya Allah, sungguh beruntung orang-orang yang Engkau berikan petunjuk dalam ketaatan. Dengan merasa diri ini sedih karena belum menjadi orang yang taat. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitsnain. Tidak ada hasad atau iri kecuali kepada kedua orang. Yang pertama, rajulun atahu malan, yaitu seorang yang diberikan harta, fatasaddaqa bihi. Kemudian dia bersedekah dengannya sampai hartanya tadi habis. Itu yang pertama. Atau yang kedua, seseorang yang dikaruniai ilmu atau hikmah, kemudian dia membaca Al-Quran di waktu dia berdiri maupun dia berbaring dan lain sebagainya. Maka untuk dua orang ini, atau orang-orang yang berada di atas kebaikan, kita diperkenankan untuk bersikap iri kepada mereka semuanya, ya, yang disebut dalam syariat disebut dengan ghibthah, yaitu perasaan iri kepada orang-orang atau para pemilik kebaikan tanpa didasari perasaan agar kebaikan tadi hilang dari orang tersebut. Ini namanya ghibthah, iri yang diperbolehkan dalam syariat. Maka kalau kita melihat orang iri karena kebaikan agama mereka, iri karena hikmah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka, maka ini bentuk iri yang diperbolehkan selama kita enggak meyakini bahwasanya, oh si fulan ini berada dalam kebaikan, ya Allah, saya pengen banget seperti si fulan dan hilangkanlah nikmat dari si fulan ini. Maka ini bentuk apa? Bentuk iri yang tidak diperbolehkan. Tapi sekedar kita pengen kebaikan yang sama dengan si fulan ini, maka hal tersebut justru dianjurkan dalam syariat. Jadi kita nggak apa-apa tuh. Kita pengen karena ngelihat ulama A berada dalam ketaatan, kita pengen, ya Allah, ulama A ini berada dalam ketaatan. Saya pengen banget demikian. Maka nggak ada masalah. Atau si tetangga kita berangkat ibadah umroh, ya Allah, berangkat umroh ya. Saya kok belum berangkat umroh, ya Allah, pengen banget, ya Allah, tolong berangkatkan saya umroh dan lain sebagainya. Maka ini bentuk kebaikan yang boleh kita iri di dalamnya. Maka ikhwati fillah, silahkan iri kalau dalam masalah kebaikan tanpa didasari perasaan bahwasanya kita pengen menghilangkan kebaikan dari si fulan tadi. Selama hal tersebut terpenuhi, maka iri tersebut tidak ada masalah insyaallah taala. Termasuk dari contoh yang diberikan oleh penanya tadi. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan yang semisal. Wallahu taala alam. Nah, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Langsung kita tutup ya. Baik, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi sudah menyampaikan dua penyakit lisan, dan penyakit yang kedua belum kita selesaikan, dan insya Allah kita selesaikan di pembahasan berikutnya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla melarang kita dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari al-jadal, yaitu berdebat tanpa hak. Kemudian yang kedua juga Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari banyak melaknat sesama muslim. Nah, dua hal ini atau dua perkara ini seringkali kita, bukan hanya wanita dan juga akan tapi juga laki-laki, seringkali terjebak di dalamnya. Oleh karenanya, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah,
hendaknya yang menjadi tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyaksikan ada orang yang berada dalam kebaikan tapi senang melaknat, ada orang yang berada di atas ketaatan tapi seringkali berdebat dan lain sebagainya, maka nggak perlu kita tiru dari sikap-sikap orang tersebut. Cukup kita niru sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sebaik-baik petunjuk dan akhlak yang paling ideal, perangai terpuji yang paling ideal, perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pengen menjadikan contoh, jadikanlah contoh orang-orang yang sudah meninggal. Dan contoh yang orang yang sudah meninggal yang paling baik adalah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh dari para ulama kita, bagaimana akhlak mereka terhadap istri mereka, pasangan mereka, terus kemudian kepada saudara-saudara mereka dan lain sebagainya. Demikian kurang lebihnya kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pergi ya. Assalamualaikum.